Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang cantik dan ganteng. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita belajar melalui daring dulu ya, karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Makanya kita harus selalu jaga kesehatan. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Kali ini Bu Guru akan membahas tentang tema 1, subtema 3, alat gerak manusia. Cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Setiap hari kita melakukan aktivitas menggunakan alat gerak berupa otot dan tulang. Berjalan, berlari, menulis, bahkan saat duduk pun kita menggunakan tulang dan otot. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot. Jika kita tidak memeliharanya, maka sehari-hari pun akan terganggu. Beberapa cara memelihara kesehatan alat gerak antara lain: yang pertama, makan makanan yang bergizi seimbang. 2. Posisi tubuh tegak saat berdiri. 3. Berolahraga secara teratur. Macam-macam kelainan atau penyakit pada gerak pasif atau tulang. Berikut beberapa contoh penyakit dan kelainan pada tulang manusia, antara lain: yang pertama, retak dan patah tulang. Retak dan patah tulang merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan oleh benturan benda keras. Benturan tersebut dapat berupa kecelakaan atau jatuh. Retak tulang dikenal dengan istilah fisura. Patah tulang dikenal dengan istilah fraktura. Yang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Dan 2, fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Yang di sampingnya itu ada contoh gambar retak dan patah tulang. 2. Skoliosis. Skoliosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S, seperti pada contoh gambar di sampingnya. Ada perempuan yang lagi duduk dengan posisi tubuh yang membentuk huruf S. Yang ketiga, lordosis. Lordosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Tubuh tampak membusungkan badan, seperti pada contoh di samping gambar seorang laki-laki yang sedang duduk salah, yang mengakibatkan lordosis. 4. Kifosis. Kifosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk yang membuat tulang belakang membengkok ke belakang, seperti pada contoh gambar di samping. Ada seorang laki-laki yang duduk tidak benar sehingga mengakibatkan kifosis. Yang kelima, osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang. Penurunan kepadatan tulang karena tulang kekurangan fosfor dan kalsium mengakibatkan tulang terasa nyeri dan mudah patah saat jatuh. Yang di samping itu contoh gambar osteoporosis. Yang terakhir atau keenam, rakitis. Rakitis adalah penyakit tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Hal ini mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok seperti huruf O atau X, seperti pada contoh gambar di sampingnya. Ada gambar rakitis yang membuat kakinya berbentuk huruf O atau X. Macam-macam kelainan otot pada manusia. Berikut beberapa contoh penyakit atau kelainan yang terjadi pada otot manusia, antara lain: yang pertama, hipertrofi. Hipertrofi merupakan kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Seperti pada contoh gambar yang di sampingnya itu gambar penderita hipertrofi. 2. Atrofi. Atrofi yaitu kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Hal ini disebabkan karena adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Kelainan ini dapat disebabkan oleh makanan yang memburuk, sirkulasi udara yang buruk, dan otot yang tidak digunakan, atau karena penyakit yang merusak sel saraf otot. Seperti pada contoh di bawahnya itu ada contoh gambar atrofi. 3. Stiff atau kaku leher. Stiff atau kaku leher yaitu sakit pada otot leher
yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau karena salah bergerak. Seperti pada contoh di sampingnya ada contoh gambar stiff atau kaku leher. Yang keempat, tetanus. Tetanus merupakan kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Penderita tetanus akan mengalami kejang yang berupa kekakuan otot. Kekakuannya otot akan menyebabkan radang penderita mengatup rapat atau tidak bisa dibuka, seperti pada contoh di sampingnya, contoh gambar tetanus. 5. Polio. Polio merupakan kelainan pada otot yang menyebabkan mengecilnya otot karena adanya infeksi virus polio. Penyakit ini dapat dicegah dengan memberikan imunisasi pada bayi. Di sampingnya itu ada foto contoh anak yang mengalami polio. Yang keenam, distrofi otot. Distrofi otot adalah kelainan penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak, diduga merupakan penyakit bawaan atau genetis. Yang terakhir atau yang ketujuh, terkilir. Terkilir adalah kelainan yang terjadi karena kerja otot antagonis yang menyebabkan gerakan kacau pada otot. Hal tersebut membuat ujung tulang tidak kembali pada tempat semula. Penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Penyakit atau kelainan pada otot tersebut terjadi karena bawaan secara lahir, infeksi bakteri atau virus. Selain itu, gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering akibat kebiasaan yang salah. Misalnya yang pertama, membaca buku dengan posisi tidur. 2. Membaca atau memikul beban yang terlalu berat. 3. Tidur dengan posisi yang tidak benar. 4. Menulis dengan tubuh yang miring ke samping atau ke depan. Yang kelima, berjalan dengan tubuh membungkuk. Berikut ini cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita, antara lain yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan secara lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. 2. Agar terhindar dari arteritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. 3. Agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar dan menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. 4. Agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Yang kelima, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan serta berjemur di pagi hari. Sekarang Bu Guru memiliki 5 soal yang harus kalian kerjakan di buku tulis tema. Dan jangan lupa menulisnya menggunakan tulisan tegak bersambung atau Latin ya. Selamat mengerjakan dan selalu jaga kesehatan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.